Ratusan sopir truk tambang mengamuk hingga memblokade Jalan Raya Parung Panjang Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penutupan jalan ini disebabkan kemarahan sopir truk yang dilarang melintas dari Bogor ke Kabupaten Tangerang lantaran terbentur peraturan bupati. Untuk mengatasi hal ini, kedua bupati baik Kabupaten Bogor maupun Kabupaten Tangerang rencananya akan melakukan dialog untuk menemui titik tengah aturan kedua daerah. Koordinasi dengan pimpinan yang lebih tinggi, yaitu dengan Pak Bupati dan Pak Kadisub sambil kita menunggu jawaban dari mereka. Kemungkinan besar akan ada pertemuan antara Bupati Bogor dan Bupati Tangerang, Kadisub Bogor dan Kadisub Tangerang untuk membahas aturan yang terjadi antara Pemkab Tangerang dan Kadisub Bogor. Dan harapan dari transportasi agar Tangerang menyesuaikan Pemkab Bogor. Kini para sopir truk dan ATTB melakukan musyawarah, namun tidak menemukan titik terakhir. Selain itu, akibat pemblokiran Jalan Raya Parung Panjang Tangerang menimbulkan kemacetan parah hingga 6 km. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, dua kelompok bersenjata tajam terlibat bentrokan di lokasi tambang nikel di Desa Lambu Sangu, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Bentrokan diduga dipicu oleh sengketa lahan tambang. Bentrokan dua kelompok bersenjata tajam pecah di Desa Lambu Sangu, Buton, Sulawesi Tenggara. Dua kelompok saling berhadapan, bahkan menggunakan lemparan batu dan kembang api. Peristiwa ini diduga dipicu perebutan lahan tambang yang masih dalam proses perdamaian antara dua perusahaan. Kedua kubu masing-masing mengklaim kepemilikan lahan tambang meski masih dalam proses di Pengadilan Negeri Pasar Wajo. Mereka sama-sama mengklaim kalau lokasi tambang itu milik mereka, yang masih sementara ini dalam proses di Pengadilan Negeri Pasar Wajo. Sempat terjadi kemarin saling lempar antara kelompok Yori dan kelompok Omar Samiun, namun polisi sudah sigap. Akibat kejadian ini, satu unit mobil rusak terkena lemparan batu. Sementara itu, jalan poros penghubung Kabupaten Buton dengan daerah lain juga sempat ditutup untuk mencegah konflik meluas. Dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Adi Eba, iNews melaporkan. Tak terima ditegur usai bersenggolan saat berkendara. Seorang pria memukul dua pengendara motor di Kecamatan Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Warga yang geram mendengar aksi pemukulan langsung menggeruduk rumah pelaku. Seorang pria harus berurusan dengan polisi lantaran telah menganiaya dua orang pengendara motor yang sedang lewat di Jalan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Bogor. Kejadian terjadi saat pelaku bersenggolan dengan korban di jalan. Korban menegur pelaku yang membawa motor ugal-ugalan. Merasa tidak senang ditegur, memutarkan motornya menemui korban dan langsung menganiaya korban. Salah satu pengendara lainnya juga tak luput dari pukulan pelaku lantaran berusaha melerai. Pelaku itu inisial PH. Warga mana nih? Warga Ciriung juga. Iya. Sekarang pelaku? Pelaku sudah kami amankan, masih kami tahan, menunggu proses selanjutnya. Mendapat laporan warga serta bukti rekaman CCTV, polisi langsung mengamankan pelaku. Pelaku sempat diamuk warga saat hendak dibawa ke mobil patroli untuk dibawa ke Polsek Cibinong. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengendara mobil menjadi korban intimidasi dan penganiayaan oleh sejumlah preman di Bogor, Jawa Barat. Para pelaku melakukan aksinya usai korban tak memberikan uang parkir di lahan miliknya sendiri.
Sejumlah preman tiba-tiba melakukan aksi kekerasan pada pengendara mobil dengan alasan tidak membayar parkir di Jalan Surya Kencana Bogor Tengah. Aksi ini dilakukan usai korban mengantarkan ibunya ke acara akad nikah. Padahal korban memarkirkan kendaraannya di lahan miliknya sendiri yang masih bersengketa. Dan saat ini belum ada keputusan dari pengadilan sehingga lahannya pun digunakan preman untuk lahan parkir liar. Saat korban hendak pulang malah ditagih parkir dengan cara intimidasi hingga terjadilah penganiayaan. Korban juga sudah melaporkan kejadian ini ke polisi dan berharap para pelaku segera ditindak. Kita ke informasi mancanegara pemirsa. Pasca tentara Israel mengumumkan dimulainya operasi kereta perang Gideon II, serangan ke seluruh jalur Gaza kian intensif. Warga tak benar-benar aman dan dipaksa terus lari dari maut yang mengintai. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi al-Masih. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, surah. Serangan-serangan brutal yang dilakukan oleh Israel beberapa waktu ke belakang semakin intensif pasca dimulainya operasi kereta perang Gideon II. Sebuah video menunjukkan momen seorang pria berlarian bersama anak-anak dan anggota keluarganya saat pesawat nirawak atau drone Israel menyerang sekolah Al-Nil di kawasan Tel Al-Hawa, barat kota Gaza. Israel juga menargetkan sekolah Abu Helo di kamp pengungsi Al-Buresh menggunakan rudal. Seorang anak perempuan nampak berlari untuk menyelamatkan diri dari serangan udara tersebut. Tak hanya sekolah, tenda-tenda pengungsi dan permukiman warga, Israel turut menargetkan area sekitar rumah sakit. Warga tak pernah benar-benar aman dan dipaksa terus lari dari maut. Pemirsa, pejuang Palestina menargetkan pasukan dan kendaraan Zionis Israel di kawasan Han Yunis, Gaza, Palestina. Brigade Al-Quds merilis rekaman saat para pejuang Palestina meluncurkan sejumlah peluru mortir ke pasukan Israel. Mereka menargetkan tentara dan juga kendaraan militer Israel yang menerobos masuk ke kawasan Han Yunis, Gaza. Hal ini merupakan bagian dari rangkaian operasi Tongkat Musa sebagai bentuk perlawanan ke Zionis Israel yang terus membobardir kota Gaza. Kini kita ke informasi dari India, pemirsa. Banjir bandang mengakibatkan sejumlah bangunan hancur hingga merenggut korban jiwa. Banjir bandang melanda negara bagian Uttarakhand, India. Derasnya aliran air akibat guyuran hujan deras menyebabkan tanah longsor dan sungai meluap. Bangunan rumah di sepanjang tepi sungai hancur menjadi puing-puing. Dan hingga kini tercatat 16 orang dilaporkan hilang dan 18 orang tewas akibat bencana tersebut. Insiden di Chamoli ini menambah panjang daftar bencana akibat hujan deras di Uttarakhand.